Timnas U19 Indonesia, makanya harus menang di setiap laga. Naskah ditulis oleh Firdaus Abi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Akhirnya, perjalanan Timnas Under-19 Indonesia harus terhenti setelah menyelesaikan 3 kali menang, 2 kali seri pada Piala AFF Under-19 tahun. Pada 2 partai terakhir, Indonesia tampil impresif, namun tetap saja tak bisa meloloskan diri ke semifinal. Kendati sama-sama mengantongi 11 poin dengan Thailand dan Vietnam, punya selisih produktivitas paling bagus, namun Indonesia kalah head-to-head dengan kedua musuh bebuyutan tersebut. Hasil tersebut memunculkan pro dan kontra di publik. Setidaknya, karena 2 hal. Pertama, kubu Timnas Indonesia menumpahkan kekesalannya, terutama pelatih kepala Shin Tae-yong yang menilai bahwa sistem tersebut tidak mengacu kepada aturan FIFA. Kondisi ini tak pelak menimbulkan beragam pandangan di tanah air. Kedua, laga Thailand versus Vietnam dinilai Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sebagai laga yang tidak fair play. Pihaknya akan melaporkan laga ini ke FIFA. Terhadap 2 pandangan tersebut, mari kita coba menyiginya satu persatu. Perihal kekesalan terganjalnya Timnas Indonesia ke semifinal karena aturan head-to-head, seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab, regulasinya bukanlah datang secara tiba-tiba. Pasal 12.2.4 Regulasi Piala AFF Under-19, tahun 2022, Bab Sistem Kompetisi. Pasal itu secara garis besar berbunyi, jika ada 2 tim atau lebih memiliki poin identik, penentuan posisi akhir setiap tim tersebut ditentukan lewat head-to-head. Adapun kriteria head-to-head dalam pasal di atas, secara berurutan adalah perolehan poin, selisih gol, dan agresivitas gol. Menilik pasal tersebut, Timnas Under-19 Indonesia harus masuk mini klasemen Grup A, bersama Vietnam dan Thailand karena perolehan poin mereka identik, yakni 11 poin. Dalam mini klasemen Grup A, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand akan diadu secara head-to-head. Kalimat head-to-head di sini patut diperhatikan. Dalam sistem head-to-head, perhitungan yang dipakai hanyalah hasil dari pertandingan antara Timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Berikut adalah tabel head-to-head antara Timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand, hasil laga, Indonesia versus Vietnam, 0-0. Thailand versus Indonesia, 0-0. Vietnam versus Thailand, 1-1. Vietnam berhak lolos ke semifinal Piala AFF Under-19 tahun 2022 sebagai juara Grup A. Runner-up-nya, Thailand, hal ini karena Vietnam unggul selisih gol atas Thailand setelah menyelesaikan 5 pertandingan. Regulasi ini, seharusnya semua tim sudah memahami. Jangankan turnamen berlevel antar negara, untuk turnamen tarkam saja, biasanya pada pertemuan teknik sebelum turnamen digulirkan, sudah dijelaskan secara detail aturan pertandingan yang dipakai. Lalu, jika dipersoalkan di saat turnamen sudah menyelesaikan babak penyisihan grup, tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Kemarin kemana saja? Mengapa tak tahu regulasi yang dipakai? Kalau memang dianggap tidak cocok, mengapa tidak dari awal dipersoalkan? Sebenarnya Indonesia pernah mendapatkan berkah head-to-head. Tepatnya pada Piala Asia Under-19, tahun 2018. Timnas Indonesia yang ketika itu masih dilatih Indra Syafri,
tergabung di grup A bersama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Taiwan. Setelah menyelesaikan 3 laga grup A Piala Asia 2018, Timnas U19 Indonesia memiliki poin yang sama dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Ketiga tim sama-sama mengumpulkan poin 6, hasil dari 2 kemenangan dan sekali kalah. Timnas Indonesia masuk dalam mini klasemen grup A bersama Qatar dan Uni Emirat Arab. 3 tim pemilik poin yang sama, dipisahkan. Kriteria head-to-head 2 turnamen tersebut juga serupa, yakni perolehan poin terlebih dahulu, kemudian selisih gol, dan terakhir agresivitas gol. Hasilnya, Timnas U19 Indonesia ketika itu berhak lolos ke perempat final Piala Asia 2018 bersama Qatar karena unggul agresivitas gol atas Uni Emirat Arab. Saya sependapat dengan Coach Fahri Husaini. Pelatih yang mantan pemain Timnas Indonesia ini mengatakan, makanya, harus menang di setiap laga. Mau head-to-head atau tidak, tak akan ada masalah. Jadi, tak ada yang perlu diratapi. Tak perlu pula dicari kambing hitam kegagalan ini. Secara umum, Cahya Supriyadi dan kawan-kawan sudah bermain maksimal. Tinggal diasah secara matang untuk menghadapi Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Kedua, perihal rencana laporan ke FIFA adalah urusan lain. Rencana tersebut, pada sisi lain masih terbuka peluang untuk diperdebatkan. Kendati pada 15 menit terakhir, kedua tim seakan mempertontonkan sepak bola negatif, di mana Vietnam yang menguasai bola, hanya memainkan umpan-umpan pendek antara 3 pemain belakang dan penjaga gawang. Di sisi lain, pemain Thailand tak mau menjemput dan merebut bola dari kaki pemain Vietnam. Mereka menunggu di daerahnya saja. Adakah yang salah? Rasanya, tak ada yang salah. Menurut saya, mereka tidak melakukan pelanggaran permainan. Salahkah jika sebuah tim mendelay atau menurunkan tempo permainan? Pada posisi ini, bisa saja pemain Vietnam memainkan bola di daerahnya dengan tujuan untuk memancing lawan, lalu kemudian mengirimkan umpan panjang ke pertahanan lawan. Tetapi pemain Thailand tak terpancing untuk masuk. Sebaliknya pemain Thailand justru menunggu serangan lawan. Bukankah skema serangan bisa disesuaikan dengan situasi? Tak bijak rasanya, jika sebuah kegagalan dicarikan kambing hitamnya. Akui saja, kali ini kita gagal. Akui saja, lalu berbenahlah untuk masa datang. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.